Oke guys, sekarang kita udah selesai proses overhaul. Nah ini kan gue mau test drive dulu nih. Ini mobilnya kilometer 139.000 ya, yang kemarin belt CVT-nya rontok. Nah sebelum kita tes jalan, kita coba PRND-nya dulu guys, buat mastiin bahwa mobil ini perpindahannya udah gak ada masalah gitu ya. Oke, sekarang posisi N, gue masukin D dulu, maju dikit dulu. Oke, D-nya aman. R-nya aman. Oke, N lagi. Kita coba ke P, masuk R. Oke, aman guys. Oke, sekarang kita udah pastikan PRND-nya aman. Sekarang berarti kita tinggal tes jalan. Oke, let's go. Oke guys, kita udah tes PRND-nya tadi udah normal ya. Sekarang tinggal mau tes jalan. Kita coba dari kecepatan rendah terus sampai kecepatan cukup tinggi. Nah, paling ya masih sekitar Kelapa Gading lah. Paling kita coba sampai 80 atau 90. Oke, ini kita udah nemu jalan kosong. Kita coba ya dari kecepatan rendah sampai kecepatan cukup tinggi. Oke, 10 20. Oke, bagus ya, nggak ada trouble. Tadi hampir sampai 100. Nah, mungkin sedikit tips lagi nih dari gue sebelum videonya berakhir. Bejek-bejek. Nah, banyak yang bertanya-tanya ke gue, kalau mobil Matic itu cara bawanya katanya kan nggak boleh dibejek-bejek ya guys ya. Nah sebenarnya bejek-bejek sendiri tuh kayak gimana sih di mobil Matic CVT itu? Mungkin kalau bisa gue jelaskan secara sederhana cara mengendarai mobil CVT yang baik dan benar itu. Jadi sederhananya seperti ini guys. Apabila teman-teman mau akselerasi ya, nah itu bisa kita coba untuk gasnya diurut. Jadi RPM itu nggak lebih dari 2000 guys. Atau seandainya memang lebih dari 2000, mungkin cuma sampai 2500. Jadi biarin aja mobilnya akselerasi makin cepat tapi RPM itu nggak terlampau tinggi, cuma di 2500. Nah dengan di RPM 2500 sendiri kan nanti kecepatan mobil kan akan bertambah tuh secara perlahan. Nah tapi kalau misalkan teman-teman langsung di kick down, berarti RPM itu kan akan lebih dari 2500 ya. Mungkin bisa ada di 3000, 4000, 5000. Nah kalau misalkan teman-teman sering memberikan kick down, RPM-nya tuh 4000, 5000 gitu kan, atau 3000, intinya 2000 lebih, 2500 lebih aja secara dikejut gitu ya. Nah itu namanya bejek-bejek. Nah itu yang biasa membuat belt CVT mobil Honda itu sering mengalami kerontokan. Biasanya kita gampang sih kita ngelihatnya, kalau misalkan kilometernya di bawah 150 itu sih buat gua ya, itu hitungannya kilometernya masih rendah. Nah jadi kalau misalkan putusnya di bawah 150.000 bisa diasumsikan lah, berarti yang bawa mobil itu bisa dibilang cukup kasar lah.